Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariski Putri Dharma Asri SPD. Saya mengajar di SMP Negeri 1 Setu Bekasi. Dan saya mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia. Selain itu, saya juga menjadi mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 2 di LPTK UPI Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video peer teaching saya yang dilakukan secara daring melalui Google Meet. Rancangan kegiatan pembelajaran yang saya lakukan yaitu meliputi RPP, bahan ajar, media pembelajaran, LKPD, dan instrumen penilaian. Berikut ini adalah video peer teaching saya mengenai struktur dan kaidah kebahasaan teks cerita fantasi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam, selamat pagi. Baik. Gimana kabarnya anak-anak? Baik, Ibu. Baik, Bu. Alhamdulillah baik, Ibu sehat. Alhamdulillah, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Tetap jaga kesehatan dan semangat terus untuk belajar ya. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan KM Reja untuk memimpin doa bersama teman-teman. Baik, Bu. Oke, teman-teman, kita berdoa untuk mengawali pembelajaran. Berdoa dimulai. Berdoa diaminkan. Sudah, Bu. Ya, baik, terima kasih Reja. Nah, sebelum mulai pembelajaran, Ibu akan mengabsen kalian satu persatu. Reza tadi sudah hadir ya? Hadir, Bu. Ya, Sela. Hadir, Ibu. Nurul. Hadir, Ibu. Ya, hadir. Syadrin. Ibu, hadir. Oh ya, hadir. Ai. Hadir, Bu. Baik, Rofi. Rofi, ada Rofi? Sepertinya sedang tidak ada, Bu. Oh ya, belum masuk ya. Oh, ke toilet ya. Nanti paling sebentar lagi masuk ya. Irsan, ada Irsan? Ibu hadir, ada. Hadir, alhamdulillah. Rihana? Hadir, Bu. Rihana ya, alhamdulillah semua hadir ya. Baik. Hai, Bu. Nah, anak-anak, sebelum Ibu memulai pembelajaran, Ibu mempunyai ice breaking sebentar nih. Nah, Ibu suka lihat nih, anak-anak yang perempuan, anak-anak yang laki-laki, kalau istirahat itu suka main ABC 5 dasar, betul tidak? Iya, Bu, saya suka, Bu. Suka, Bu. Kan, main ABC 5 dasar. Oke, jadi kalau nanti Ibu bilang ABC 5 dasar, kalian harus fokus. Sama seperti kalian ketika menerima pembelajaran dari Ibu. Kalian harus fokus terhadap materi yang disampaikan ya. Jadi ketika Ibu bilang ABC 5 dasar, nanti Ibu akan menunjuk salah satunya. Contohnya misalkan Reza, huruf vokal. Nah, nanti Reza jawab apa huruf vokal? Contoh huruf vokal? Nah, seperti itu. Bisa dipahami semuanya? Bisa, Ibu. Ayo, Ibu. Nah, baik, coba ya kita mulai ya. Fokus, ingat anak-anak fokus ya. ABC 5 dasar. Retno, contoh kata sifat Retno. Kata sifat tadi. Ayo, Cantik, Retno, Bu, fokus, cantik. contoh. Oh ya, cantik. Benar sekali. Hebat. Ya, fokus lagi ya, fokus. ABC 5 dasar. Nurul, ayo contoh kata kerja Nurul. Menulis. Ya, menulis. Pintar sekali. Hebat, Nurul. Coba fokus lagi ya, fokus. ABC 5 dasar. Rihana, contoh kata benda Rihana. Kursi, Bu.
kursi. Pintar sekali Rihanna. Hebat. Tepuk tangan untuk kita semua anak-anak. Ibu, Ya. izin ke toilet ya. Oh ya, Nurul jangan lama-lama ya. Nah, anak-anak, Ibu ingin share screen dulu ya, sebentar ya. Nah, ya, baik anak-anak, untuk pembelajaran minggu lalu kita mempelajari materi apa? Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat anak-anak? Fantasi Bu, identifikasi data fantasi Bu. Iya, ciri-ciri Bu, Iya. ciri-ciri. Ya, tentang pengertian dan ciri-ciri cerita fantasi. Nah, pada materi hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai struktur dan kaidah kebahasaan teks cerita fantasi. Kalian sudah siap? Siap, Bu. Iya Bu. Ya. Siap Bukunya juga sudah disiapkan kan? Bukunya sudah disiapkan kan? Sudah Bu. Ini Bu ada. Ya. Peralatan tulisnya sudah ya? Udah Sudah. Ibu. Ya, baik. Jadi, untuk kompetensi dasar dan indikator pencapaiannya yaitu KD 3.4 menelaah struktur dan aspek kebahasaan teks narasi, cerita imajinasi yang dibaca atau didengar. IPK-nya yaitu menguraikan bagian-bagian struktur teks cerita fantasi. Yang kedua, mengidentifikasi kaidah kebahasaan teks cerita fantasi. Nah, untuk tujuan pembelajaran hari ini, kalian semua dapat menganalisis struktur teks cerita fantasi yang dibaca dengan cermat, berpikir kritis, percaya diri, teliti, dan tanggung jawab dengan menggunakan model pembelajaran discovery learning. Dan tujuan yang kedua adalah peserta didik dapat menelaah kaidah kebahasaan struktur teks cerita fantasi yang dibaca dengan cermat, berpikir kritis, percaya diri, teliti, dan tanggung jawab dengan menggunakan model pembelajaran discovery learning dengan media picture and picture. Oke, ada yang masih ingat di pembelajaran selanjutnya mengenai teks cerita fantasi? Ada yang masih ingat apa sih teks cerita fantasi itu? Cerita tentang hayalan, imajinasi tidak nyata, nggak masuk akal Bu. Ya, cerita tentang hayalan, imajinasi tidak masuk akal. Bagus Retno, pintar. Ada lagi yang ingin memberikan pendapatnya mengenai cerita fantasi itu apa? Bersifat fiksi Bu, tidak nyata. Bersifat imajinatif, Bu. Bersifat imajinatif, bagus Reza. Jadi, cerita fantasi adalah sebuah jenis cerita hayalan imajinasi, karangan dan angan-angan dari penulisnya. Nah, jadi cerita fantasi itu bersifat fiksi, tidak nyata. Coba kalau kalian perhatikan pada gambar ini. Ini gambar apa? Harry Potter. Harry Potter, Bu. Harry Potter. Ada yang sudah pernah menonton Harry Potter? Sudah Bu. Sudah, Bu. Sudah pernah ya, Ibu yakin sudah, baik di VCD maupun di bioskop ya. Nah, di Harry Potter ini kenapa Harry Potter ini termasuk cerita fantasi? Ada yang tahu? Karena kisahnya tidak nyata Bu, imajinasi masa sapu bisa terbang. Ya, betul sekali. Masa sapu bisa terbang? Kalau di dalam dunia nyata, sapu bisa terbang tidak? Tidak Bu. Tidak Bu. Sudah, Bu. Mustahil Bu, mustahil. Ya mustahil ya, mustahil. Jadi cerita fantasi itu adalah bersifat imajinasi. Mustahil nih ya, karena masa sapu itu bisa terbang. Nah, coba Ibu punya gambar satu lagi nih. Coba kalian perhatikan, ini gambar apa? Wah, itu rumah SpongeBob. 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 Ada yang suka nonton SpongeBob? Saya Bu. Suka Bu. Tiap pagi Bu. Suka. Setiap pagi. Oh iya, Reno suka nonton setiap pagi nih. Pasti sambil sarapan sebelum berangkat sekolah, pasti nonton film SpongeBob. SpongeBob. Ya, di sini ada rumahnya siapa nih? Rumah SpongeBob. Ada rumahnya siapa lagi? SpongeBob. Squidward. Squidward Bu. Rumah Squidward. SpongeBob. Sama sebelahnya Patrick.
Rumahnya Patrick bentuk apa ini ya? Batu, Bu. Batu. Iya, batu. Setengah Kalau di dunia, lingkaran. kalau di dunia setengah lingkaran, iya. Kalau di dunia nyata ada tidak rumah berbentuk batu? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Retno rumahnya berbentuk batu tidak? Tidak ya? Tidak. Nah, terus juga ada rumahnya SpongeBob. Rumahnya SpongeBob itu berbentuk apa? Nanas, Nanas, Bu. Bu. Nanas. Bu. Berbentuk nanas. Ya, kalau di dunia nyata tidak ada rumah yang berbentuk nanas ya. Terus rumahnya siapa tuh? Squidward. Itu Squidward. bentuknya moil ya. Kak Bentuk orang. moil. Nah, iya, kerangka orang itu adalah moil, patung-patung monolit yang dipahat orang-orang Rapa Nui di Pulau Paskah bagian timur Polinesia. Nah, jadi tidak ada di dunia nyata itu rumah seperti di film SpongeBob. Bisa dipahami ya? Jadi itu hanya imajinasi film SpongeBob itu. Bisa ya? Bisa dipahami semuanya ya? Bisa, Bu. Pintar. Nah, ini Ibu akan tampilkan gambar apakah ini ya? Rapunzel, Bu. Gambar apa? Barbie. Rapunzel. Princess, Bu. Cinderella, Bu. Princess. Ya, pinter banget. Kalau Ibu lihat dari gambar ini sepertinya cantik-cantik banget ya, seperti anak-anak Ibu di kelas ini ya. Wow, terima kasih, Ibu. Iya, Bu. Ya, Kayak Bu Retno, sama-sama. Bu. Cantik. Oh iya, Ai. Seperti Bu Kayak Retno dan Retno semuanya. ya, Sama. kayak Retno. Ya, semuanya. Iya, sama seperti Nurul juga ya. Ya, ada berapa ya ini ya? Putrinya ya, atau Cinderellanya ya? Bu. Ya, Ada Ibu. Bu. Tiga. Oh iya, ada 3. Nah, seperti gambar ini ada 3, jadi Ibu ingin mengingatkan bahwa struktur teks cerita fantasi itu ada 3 bagian. Yang pertama adalah orientasi, yang kedua komplikasi, yang ketiga adalah resolusi, ya. Nah, untuk penjelasannya adalah struktur teks cerita fantasi. Tadi jadi ada berapa struktur teks cerita fantasi? Ada 3 Ibu. Ya, yang pertama orientasi. Silahkan baca, Retno. orientasi, pengarang memberikan pengenalan tentang tema, penokohan, dan sedikit alur cerita kepada para pembaca. Ya, jadi di bagian orientasi ini, jadi pengarang memberikan pengenalan tentang tema, penokohan, dan sedikit alur cerita. Jadi kayak misalkan ada suatu hari terdapat tokoh petani dan tokoh sang raja hutan. Nah, itu ada di bagian orientasi, ya. Paham? Ada yang ingin bertanya mengenai orientasi? Paham, Bu. Paham ya? Paham, Ibu. Baik. Yang kedua adalah komplikasi, yaitu silahkan baca Sela. Baik, Ibu. Komplikasi yaitu tokoh menemui masalah atau konflik. Konflik sendiri dapat dibagi menjadi awal konflik hingga klimaks atau puncak konflik. Ya, jadi di komplikasi ini tokoh nanti akan menemui masalah berupa konflik, bahkan konfliknya itu sampai memuncak yang disebut dengan klimaks. Kayak tadi pada suatu hari hiduplah seorang petani dan sang raja hutan. Nah, di komplikasinya berarti tiba-tiba ketika petaninya sampai di hutan, tiba-tiba dia menemui suatu permasalahan, mungkin dicegat oleh sang ratu ular gitu. Jadi di situ ada masalah yang dihadapi oleh si tokohnya ya. Paham ya semuanya ya? Paham, Bu. Paham, Ibu. Nah, Paham, Bu. yang ketiga adalah resolusi. Resolusi, siapa yang ingin baca? Saya, Mungkin Bu. Reza? Oh, Ai, ya silahkan Ai. Ya, resolusi merupakan tahapan di mana mulai ada titik terang sebagai jalan penyelesaian dari sebuah konflik itu, Bu. Ya, baik, terima kasih Ai. Jadi resolusi adalah penyelesaian terhadap konflik tersebut. Misalkan
seperti tadi permasalahan yang seorang petani masuk ke dalam hutan. Nah, penyelesaiannya bagaimana? Apakah dia selamat dari ancaman sang ratu ular atau tidak ya? Jadi itu berbentuk penyelesaian terhadap dari masalah. Paham? Bisa dipahami semuanya? Bisa, Bisa, Bu. Nah, ini Ibu mempunyai contoh ya. Contoh analisis struktur dari cerita fantasi. Yang berjudul apa ini anak-anak? hidup kedua. Kedua. Coba, ini kenapa Ibu memberikan warna yang berbeda? Ada yang bisa menjelaskan kenapa Ibu memberikan warna yang berbeda? Untuk membedakan masing-masing bagian strukturnya, Bu. Ya, betul sekali. Untuk membedakan masing-masing strukturnya. Kalau yang berwarna kuning, warna apa? Kalau yang berwarna kuning menjelaskan tentang apa itu? Judul, Bu. Judul. Judul. Kalau yang warna abu-abu? Pengenalan, Bu, orientasi. Ya, itu kan mengenai orientasi. Coba orientasi bisa dibacakan. Siapa yang mau membaca? Bagian Saya, Bu. Kak, ya. Sela, silakan. Iya, baik, Bu. Pada suatu hari, ada seorang anak yang sedang bermain di pohon beringin. Sedang asyik bermain, tiba-tiba ada seorang nenek-nenek memanggil dirinya dari belakang. Nada, nada, tolong bantu saya. Spontan saja dia langsung menoleh ke arah belakang. Nenek, nenek meminta tolong, tanya Nada. Iya, boleh nenek meminta bantuanmu, kata nenek misterius itu. Boleh, bantuan apa, Nek? Tolong bantu nenek untuk mencari cucu nenek yang hilang. Ya sudah, saya bantu mencari cucu nenek. Memangnya cucu nenek kemana? Jangan banyak bertanya. Ayo bantu nenek, kata nenek itu. Baik, terima kasih Sela. Nah, berarti di orientasi ini ada tokohnya siapa, Sela? Ada nenek dan Nada ya, Bu ya? Nada, ya betul sekali. Jadi di sini ada penggambaran atau orientasi dari tokohnya ya tokohnya yaitu adalah nenek dan Nada. Paham? Semuanya sudah paham kalau ini bagian orientasi? Paham, Ibu. Paham, baik. Nah, untuk yang paragraf kedua, ini adalah berwarna hijau. Tanda hijau adalah Komplikasi, Bu. komplikasi. Ya, bagus. Siapa yang ingin membacakan? Saya, Ibu Retno. Ya, silahkan Retno. Sedang berada di hutan, Nada terus mengikuti nenek untuk mencari cucunya. Tiba-tiba timbul rasa ingin tahu. Nenek, dari mana nenek tahu nama saya? Tanya Nada. Nenek itu tidak menjawab pertanyaan Nada. Dia terus berjalan sampai di sisi jurang. Nenek, kenapa tidak menjawab pertanyaan saya? Dan kenapa nenek terus saja berjalan? Sambung Nada. Nenek itu tetap tidak menjawab pertanyaan Nada. Akhirnya lama-kelamaan nenek itu menghilang secara misterius. Nada langsung sadar kalau dia sudah berjalan jauh dari rumah Nada. Nada sangat ketakutan karena hari sudah menjelang malam. Nada ingin pulang tetapi ia tidak tahu jalan untuk pulang ke rumahnya. Akhirnya ia bermalam di hutan itu. Ya, bagus. Terima kasih Retno. Nah, kenapa ini disebut komplikasi Retno? Ada permasalahankah di sini? Iya, Ibu, permasalahannya Nada diajak sama nenek berjalan ke hutan hingga larut malam, tapi ditanya tidak menjawab. Ya, betul sekali. Dia berjalan sampai di sisi jurang ya. Jadi itu adalah sebuah komplikasi ya, suatu permasalahan. Baik, bagus Retno. Terus selanjutnya ini di paragraf ini ada berwarna orange. Apa ini ya? Komplikasi yang klimaks, Bu. Jadi permasalahannya semakin memuncak. Coba dibacakan, siapa yang ingin membacakan? Boleh Ibu saya. Ya, silakan Nurul. Hari menjelang pagi, Nada terbangun dari tidurnya. Baru membuka mata tanpa disadari dia berada di halaman luas dan sangat indah. Aku berada di mana? Tanya Nada.
Tiba-tiba nenek misterius itu menjawab pertanyaannya dari arah belakang. Kamu ada di surga, Nada, jawab Nada itu. Nenek, mengapa aku berada di sini? Tanya Nada kepada nenek itu. Karena kamu sudah mati. Kamu tidak menyadari saat berjalan di jurang. Kamu terjatuh di jurang itu dan yang dimaksudkan cucu nenek itu adalah kamu, Nada. Ya, baik, terima kasih Nurul. Nah, kenapa ini disebut komplikasi yang klimaks, permasalahan yang memuncak? Kenapa Nurul? Bisa? Kalau Karena dari sini? Nada mengalami permasalahan itu, mati Ini. katanya kata neneknya. Ya, katanya sudah berada di surga, ya kan ya, sudah berada di surga ya. Nah, ini menjadi klimaks. Nada itu seperti kebingungan, ini benar tidak saya ada di surga gitu. Jadi itu adalah permasalahan yang klimaks atau yang memuncak ya. Baik, terima kasih Nurul. Untuk selanjutnya ini berwarna apa nih? Putih. Ini resolusi. Berwarna putih. Ya, baik, bagus. Jadi yang berwarna putih ya adalah Resolusi. resolusi. Coba dibacakan, siapa yang ingin baca? Saya, Bu. Saya. Ya, Ai, silakan. Resolusinya adalah apa jadi aku sudah mati? Benar, Nada, dan kamu akan selamanya di sini. Itu Bu Wow. resolusinya. Ya, terima kasih Ai. Kenapa ini disebut resolusi Ai, penyelesaian masalahnya? Karena berada di akhir teks Bu, biasanya. Berada di akhir teks, bukan berada di akhir teks, bahwa ini penyelesaiannya bahwa menunjukkan bahwa nada ini sudah berada di mana? Di surga. Ya, kamu akan selamanya di sini. Jadi penyelesaiannya adalah bahwa nada sudah berada di surga itu. Jadi bukan berarti di akhir itu adalah resolusi ya, tetapi ini adalah menunjukkan bahwa nadanya sudah berada di surga. Penyelesaian dari permasalahan yang tadi sudah dijelaskan. Baik, terima kasih anak-anak. Kalian pintar, hebat sekali ya. Dan untuk selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang kaidah kebahasaan teks cerita fantasi ya. Di sini yang pertama ada penggunaan Ibu, kata. maaf, izin ke toilet ya, Bu. Oh iya, silakan Sela, jangan lama-lama ya. Ya, jadi yang pertama, kaidah kebahasaan teks cerita fantasi adalah penggunaan kata ganti orang. Di sini kata gantinya ada orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Nah, di sini juga ada orang pertama tunggal, orang pertama jamak, orang kedua tunggal, dan orang kedua jamak, sedang orang ketiga tunggal dan orang ketiga jamak. Nah, contohnya yang pertama adalah orang pertama tunggal. Itu ucapannya biasanya memakai kata saya, aku, daku ya. Nah, untuk jamaknya kita, kami. Kalau tadi di apa namanya di hidup kedua ini memakai kata apa tadi ya? Nama ya, Bu. Ya, ada nama nih, ada kata saya ya. Ada saya, berarti kalau saya itu adalah orang pertama Tunggal. Orang pertama tunggal. Bagus. Nah, untuk selanjutnya ada orang kedua tunggal. Jadi kamu, Anda, kau. Nah, itu untuk menyebutkan orang kedua tunggal. Nah, kalau jamak adalah kalian, kamu sekalian. Dan orang ketiga itu biasanya memakai kata-kata ia, dia, beliau, dan jamaknya adalah mereka. Bisa dipahami ya? Nanti kita akan ulas bersama lagi seperti tadi. Bisa ya? Bisa dipahami? Bisa, Bu. Ya, baik. Untuk kaidah kebahasaan teks cerita fantasi yang kedua adalah penggunaan kata yang mencerap panca indera untuk deskripsi latar, yaitu tempat, waktu, suasana. Contohnya di sini ada latar tempat. 3 rumah bergaya kerucut menyambut mataku. Nah, di sini adalah latar tempat. Latar tempatnya mana? 3 rumah, apa nih? Ibu. 3 rumah. Ya, latar tempatnya adalah 3 rumah. Nah, kalau kalian 3 rumah berarti mencerap panca indera apa itu?
Penglihatan. Kelihatan. Penglihatan. Jadi dilihat, wah ada 3 rumah, berarti mencerah panca indera penglihatan. Bagus. Coba kalau latar waktu, mendung hitam nampak menggumpal. Nah, ini mencerah panca indera apa ya anak-anak? Penglihatan, Bu. Penglihatan, bagus. Kalau lolongan anjing bersaut-sautan menyambut malam yang semakin larut adalah Pak mencerah panca indera apa? Pendengaran, Bu. Pendengaran, Ibu. Pendengaran, ya bagus sekali, pintar. Kalau latar suasana adalah setetes air mata menjatuh dari wajah sang ratu, mencerah panca indera apa? Pendengaran, Bu. Penglihatan. Ya, perasaan. Terus juga melihat ada setetes air matanya jatuh di wajah sang ratu. Bisa dipahami ya semuanya ya? Bisa, Ibu. Ya, untuk kaidah kebahasaan ketiga adalah menggunakan pilihan kata dengan makna kias dan makna khusus ya. Untuk makna kias adalah kata kiasan dipakai untuk menjelaskan keindahan dan penekanan pada hal yang ingin disampaikan. Contohnya kurcaci itu menjadi tangan kanan Raja Singa. Nah, tangan kanan ini artinya apa? Ada yang tahu tangan kanan? Waktu itu juga sudah pernah Ibu Orang jelaskan. kepercayaan, Bu. Orang kepercayaan. Bagus, Reza masih mengingat pembelajaran sebelum-sebelumnya ya, jadi orang percayaan. Yang kedua, makna khusus. Makna yang memiliki ruang lingkup yang sempit atau khusus. Peri itu memakai baju putih. Nah, putih itu adalah makna khusus ya. Bu. Makna umumnya apa kalau makna umumnya putih? Warna. Nah, pintar Ai. Hebat ya, masih pada ingat pembelajaran-pembelajaran sebelumnya sudah Ibu jelaskan juga ya. Nah, untuk yang keempat adalah kaidah kebahasan teks cerita fantasi, yaitu kata sambung dan penanda urutan waktu. Nah, kalian sering lihat tidak? Kalau di awal-awal paragraf itu ada kata kemudian, ada kata sementara, ada kata tiba-tiba, ketika, sebelum, akhirnya, dan sebagainya. Pernah melihat tidak? Pernah, Ibu, di paragraf. Nah, di paragraf. Nah, setiap paragraf itu kadang ada kata sambung penanda urutan waktu. Nah, itu adalah contohnya ya. Nah, contohnya kita lihat di sini. Akhirnya kurcaci terbebas dari terkaman raksasa. Jadi yang menunjukkan kata sambung penanda urutan waktu adalah akhirnya ya. Yang kelima adalah penggunaan kata ungkapan atau keterkejutan memulai masalah. Nah, contohnya, tiba-tiba raksasa datang dan menerkam 7 kurcaci itu. Jadi, kata tiba-tiba itu merupakan penggunaan kata ungkapan atau keterkejutan ya. Dan yang kedua ada tanpa diduga Raja Singa pun jatuh dan tidak bisa bangun. Jadi, kata tanpa diduga, tiba-tiba itu merupakan kata ungkapan atau keterkejutan. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Nah, coba kita analisis bersama ya. Coba, ini adalah contoh salah satunya ya. Nah, ini ada judulnya apa nih anak-anak? Mesin waktu. Mesin Nah, waktu. mesin waktu. Oke, di sini ada macam warna. Ada warna biru. Biru itu menunjukkan apa ini di sini, Ibu? Kata ganti orang. Kata ganti orang. Nah, coba silahkan siapa yang ingin membacakan kata ganti orangnya di situ yang mana? Saya, Bu. Mereka. Ya, mereka. Mereka. Kalimatnya, bunyinya seperti apa kalimatnya? Saat itu mereka menuju ke stasiun kereta melayang yang jaraknya dekat dari sekolah mereka. Ya, betul sekali. Jadi kata mereka ini adalah penggunaan kata ganti orang ketiga jamak atau tunggal? Jamak. Betul sekali. Nah, yang berwarna kuning, apa sih itu berwarna kuning? Penggunaan kata yang mencera panca indera untuk deskripsi latar tempat, waktu, atau suasana. Ya, coba kita lihat yang digaris bawahi. Mereka terlempar ke sebuah hutan yang sangat luas ya. Berarti dia mencerap indera apa?
Penglihatan, Bu. Penglihatan. Penglihatan. Dan dia latarnya latar apa? Tempat, waktu, suasana? Tempat. Tempat. Pintar. Nah, selanjutnya ada yang berwarna merah menggunakan pilihan kata dengan makna kias dan makna khusus. Coba yang di garis bawahi, lihat yang di berwarna merah adalah Mesin waktunya, Bu. Mesin waktu mesin itu. waktunya, yaitu adalah makna kiasnya ya. Yang keempat, berwarna pink. Nah, yang di garis bawahi apa itu? Kata Kemudian, Bu. kata kemudian. Nah, kata kemudian termasuk kata Konjungsi, Bu. Konjungsi, Sama konjungsi sambungan urutan waktu. Tuh, pinter Nurul Retno. Selanjutnya lihat di yang berwarna ungu. Yang di garis bawahi adalah kata Ungkapan keterkejutan. betul sekali. Jadi Atau mulai contohnya masalah. Kata tiba-tibanya. tiba-tiba, yang kencang dan tiba-tiba membuat tanah bergetar. Nah, itu adalah ungkapan keterkejutan ya. Terus yang berwarna hijau. Yang berwarna hijau. Penggunaan dialog kalimat langsung. Ya, penggunaan dialog kalimat langsung. Jadi ciri-ciri kalimat langsung pada dialog itu memakai tanda kutip ya. Nah, sudah paham? Bisa menganalisisnya? Bisa, Ibu. Bisa, Ibu. Ya, bisa menganalisis baik struktur maupun kaidahnya bisa ya? Bisa, Ibu. Baik. Nah, ini Ibu mempunyai gambar ya. Ada berapa gambarnya anak-anak? Ada 3, Ibu. Ada 3, baik. Nah, pilihlah satu gambar berikut ini untuk setiap kelompoknya. Nah, Ibu sudah membagi kelompok. Untuk kelompok pertama ada Retno, Irsan, dan Sela. Yang kelompok 2 ada Nurul, Rihana, dan Ropi. Kelompok 3 ada Syadrin, Ai, dan Reza ya. Nah, jadi nanti untuk kalian, salah satu dari kalian pilih mau yang mana ya. Coba diskusikan sama temannya dulu, mau pilih yang mana? Sudah? Bu. Sudah, Bu. Satu, mau pilih gambar yang mana? Yang pensil ajaib, Bu. Pensil ajaib. Kenapa pilih pensil ajaib? Lucu, Bu, gambarnya, Bu. Lucu gambarnya ya. Pengen punya, Bu, pensil ajaib, Bu. Oh iya, baik, Sela. Kelompok 2 mau pilih yang mana nih? Tersisa bebek dengan apa nih? Aladin. Nah, kelompok 2 ingin pilih yang mana? Bebek aja, Bu. Bebek. Kenapa ingin memilih bebek? Di rumah saya pelihara bebek, Bu. Oh iya, Ropi ternak bebek ya. Iya. Ya, Bu. Jadi penasaran nih sama gambar bebek katanya. Baik. Untuk kelompok 3 berarti gambar apa ini? Aladin, Bu. Aladin ya. Jadi Aladin. kelompok AI mendapatkan gambar Aladin. Dah. Ini sudah kalian pilih ya. Coba sekarang kalian buka di balik gambar tersebut. Ada apa di balik gambar tersebut? Ada LKPD, Bu. Ada LKPD. Nah, untuk LKPD-nya, sebentar Ibu share screen. Nah, jadi kalian kan sudah di balik gambar tersebut ada LKPD. Jadi di sini sudah ada apa nih? Sudah ada judul, sudah ada gambar, sudah ada teks cerita fantasinya ya. Jadi nanti kalian itu menguraikan struktur teks cerita fantasi yang berjudul gambar tadi ya. Nah, ini kalian uraikan di sini di bagian strukturnya, struktur yang pertama apa, isi ceritanya seperti apa, dan dijelaskan di sini di kolom yang ini ya.
Nah, yang kedua adalah daftarkanlah kaidah kebahasaan teks cerita fantasi yang berjudul Pensil Ajaib dan analisislah bukti kalimatnya. Jadi kaidah kebahasannya kan tadi sudah dijelaskan tuh ada berapa tuh ya. Nah, kalian masukkan ke dalam sini, terus jangan lupa yang tadi Ibu beri warna itu atau bukti kalimatnya kalian masukkan di kolom sebelah sini. Paham? Bisa dipahami? Bisa, Ibu. Bisa, Ibu. Baik, terima kasih. Ya, silahkan kalian berdiskusi dengan teman sekelompoknya ya. Siap, Bu. Baik, Bu. Siap, Bu. Untuk kelompok 1, apakah ada kendala dalam pengerjaan tugasnya? Enggak, Bu. Ada, Gampang Ibu. ya, Sel ya. Saya? Ada satu yang mau ditanyakan, Ibu. Ya, silakan Sela. Untuk menggunakan pilihan kata dengan makna kias dan makna khusus ini termasuk tidak ya, Bu? Laila menggunakan pensil ajaibnya dengan bijak. Termasuk tidak, Bu, itu? Ya, Kira-kira. termasuk. Berarti bisa dimasukkan ya. Iya, terima kasih, Bu. Ya, sama-sama Sela. Untuk kelompok 2, apakah ada kendala tidak dalam pengerjaannya? Tidak, Ibu. Tidak ya? Bagus, lanjutkan ya. Iya, Untuk Ibu. kelompok 3, ada kendala dalam pengerjaannya? Kelompok 3? Tidak, Bu. Tidak, ya bagus, dilanjutkan. Tidak, Bu. Nah, baik anak-anak, apakah kalian sudah selesai? Kelompok 1 sudah, Ibu, sudah selesai. Sudah, kelompok 2 sudah selesai? Sudah ya, kita Bu. sudah selesai. Sudah ya. Kelompok 3 sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah ya, alhamdulillah semuanya sudah selesai ya. Coba Ibu minta sekarang untuk presentasi kelompok 1. Siap, Siapa yang Ibu. bisa lanjutkan? Ya, Saya, Ibu. ya baik Retno, silakan. Sudah terlihat belum, Ibu? Belum, Retno. Sudah, sudah. Sudah, Retno. Ya, ini dibacakan ya, Bu, bergantian ya? Iya, langsung ke analisisnya ya yang kamu jawab ya. Iya, Bu. Ini hasil analisis kelompok kami, kelompok 1. Di bagian orientasi, isi ceritanya, Laila adalah seorang gadis miskin yang pandai. Sebagian waktunya ia gunakan untuk belajar dan membantu orang tuanya. Selain itu, Laila juga suka menghabiskan waktunya untuk menggambar. Sayangnya, betul Ibu itu? Ya, betul. Itu sudah menunjukkan orientasi. Komplikasinya silakan, satu paragraf saja. Sela, Iya, baik Ibu, sebentar. Untuk komplikasinya, saat di rumah, Laila mulai mengeluarkan pensil yang ia temukan tadi di jalan. Laila mencoba menggambar bunga di kertasnya. Alangkah kagetnya ketika selesai menggambar, tiba-tiba menjadi bunga sesungguhnya dan tergeletak di atas kertas tempat ia menggambar. Ya, bagus. Sudah terlihat ya komplikasinya ya. Ya, Iya, Ibu. untuk yang ketiga silakan baca pembagian strukturnya, resolusi. resolusi akhirnya meski begitu, Laila menggunakan pensil ajaibnya dengan bijak. Ia tidak sembarangan menciptakan pensil ajaibnya. Ia tahu bahwa nantinya akan menimbulkan petaka baik untuk dirinya maupun dengan keluarganya. Ya, baik. Sudah terlihat ya penyelesaian masalahnya ya. Sudah terlihat. Untuk kaidah kebahasaannya silahkan dibacakan. Kaidah kebahasaannya yang pertama penggunaan kata ganti orang, yaitu kata iya Ibu, kata orang ketiga tunggal. Ya, betul. Selanjutnya. Cela nomor 2. Penggunaan kata yang mencerap panca indera untuk deskripsi latar, tempat, waktu, suasana. Bukti kalimatnya yaitu Laila menemukan ada sebuah pensil yang tergeletak di jalan, latar tempat, dan mencercap indera penglihatan, Bu.
Ya, betul sekali. Indera penglihatan. Selanjutnya. Menggunakan pilihan kata dengan makna kias dan makna khusus. Kalimatnya, Laila menggunakan pensil ajaibnya dengan bijak. Jadi kata pensil itu makna khusus, bijak itu makna kias. Ya, Betul tidak, betul Bu? sekali. Ya, betul. Itu betul. Pengerjaannya betul. Selanjutnya. Kata sambung penanda urutan waktu. Kalimatnya yaitu akhirnya, meski begitu Laila menggunakan pensil ajaibnya dengan bijak. Kata sambung di sini yaitu akhirnya ya Bu, betul tidak Bu? Ya, betul. Akhirnya merupakan kata sambung penanda urutan waktu. Selanjutnya. Penggunaan kata ungkapan atau keterkejutan. Alangkah kagetnya ketika selesai menggambar tiba-tiba menjadi bunga sesungguhnya dan tergeletak di atas kertas tempat ia menggambar. Kata tidak-tidaknya tiba-tibanya itu, Bu. Ya, kata tiba-tiba menunjukkan ungkapan keterkejutan. Baik, bagus. Iya. Untuk yang keenam, apakah ada ditemukan dialognya? Tidak ada Bu, di sini tidak Tidak ada ada, Bu. Kita tidak penggunaan ketemu. Ya, memang tidak ada. Jadi setiap cerita fantasi itu tidak selalu semuanya kaidah kebahasaannya itu dimunculkan. Mungkin di di cerita fantasi yang kelompok 1 tidak mempunyai penggunaan dialog dan kalimat langsung. Nah, tapi kita tidak tahu nih di teks cerita fantasi di kelompok 2 dan kelompok 3 ya. Baik. Dari presentasi kelompok 1, apakah ada yang ingin menanggapi dari kelompok 2 dan kelompok 3? Ada? Ada yang menanggapi tidak? Apakah sudah benar pengerjaan teman-temannya di kelompok 1? Sudah, Ibu. Sudah ya, baik. Kita lanjut ke kelompok 2. Silahkan yang ingin presentasi siapa? Oke, saya Ibu, sebentar ya. Sudah terlihat Ibu dan teman-teman. Nah, ini adalah hasil diskusi dari kelompok 2 tentang teks cerita fantasi Laura dan Bebek Ajaib. Ya, dibacakan sedikit-sedikit saja ya Bu yang bukan ininya ya. Oke. Bukan Struktur teks cerita fantasinya, yang pertama orientasi. Isi ceritanya, dahulu kala ada seorang gadis perempuan yang hidup di desa bernama Desa Karangkragan. Gadis tersebut bernama Laura. Dia tinggal bersama kedua orang tuanya dan adiknya. Ya, bagus. Dikomplikasi silahkan. Rihana, silahkan. Iya, pada suatu malam, tepatnya di malam Kamis, Laura sedang tertidur lelap di dalam kamarnya. Tiba-tiba di luar jendela kamarnya ada cahaya putih bersih yang menyinari jendela kamarnya, sehingga Ya. Laura pun terbangun dan terkejut sambil berteriak ketakutan. Ya, jadi ada kata tiba-tiba ya. Oke. Yang terakhir resolusinya, silahkan. Sedikit saja. Ropi, ada tidak Ropi? Nah, di resolusinya ada kata apa tuh? Nurul? Akhirnya. Akhirnya ya, baik. Tersebut oleh resolusinya. Betul. Untuk kaidah kebahasaannya coba pilih salah satu bukti kalimatnya yang mau mana yang di kaidah kebahasaannya. Silakan bacakan satu saja. Oke. Saya menemukan penggunaan kata ganti orang. Bukti kalimatnya, dia tinggal bersama kedua orang tua dan adiknya. Itu termasuk orang ketiga tunggal, Bu. Oh iya, bagus. Dia adalah kata orang ketiga tunggal. Baik, dari kelompok 2, presentasi apakah kelompok lain ada yang mau menanggapi? Ada yang menanggapi tidak? Tidak, kalau tidak ada yang menanggapi, silakan di kelompok 3 untuk presentasi. Saya Bu, sudah terlihat. Untuk presentasi kelompok 3 berjudul Aladin Bu. Untuk struktur teks fantasi orientasinya yaitu isi ceritanya, pada zaman dahulu di kota Persia hiduplah seorang anak lelaki miskin baik hati bernama Aladin.
Kemudian Ya. untuk komplikasinya, di tengah perjalanan pamannya meminta Aladin untuk masuk ke suatu lorong. Untuk Ya. resolusinya, akhirnya ia meminta untuk dipulangkan. Langsung saja ya Bu, untuk kaidah Ya, betul. kebahasaannya. Hmm? Yang pertama, penggunaan kata ganti orang, yaitu orang ketiga tunggal. Bukti kalimatnya yaitu ia sedang melakukan perjalanan bersama pamannya yang tamak. Ya, betul. Untuk kaidah yang kedua, penggunaan kata yang mencera panca indera, Ya. yaitu pada latar, tempat, dan pencerap indera penglihatan. Bukti kalimatnya, Aladin didorong oleh pamannya hingga terperosok ke suatu lorong yang gelap. Untuk kaidah bahasanya ketiga, menggunakan pilihan kata dengan makna kias dalam makna khusus. Bukti kalimatnya, saat ia akan mengambil sebanyak-banyaknya, ia kemudian ingat pesan ibunya bahwa jangan tamak. Untuk kaidah kebahasaan yang keempat, yaitu kata sambung, penanda urutan waktu. Bukti kalimatnya, akhirnya ia meminta untuk dipulangkan. Untuk kaidah kebahasaan kelima, penggunaan kata ungkapan atau keterkejutan. Bukti kalimatnya, Aladin tiba-tiba sangat takjub sekaligus bingung mengapa harus dia yang mengambil dan bukan pamannya. Untuk kaidah bahasanya keenam, penggunaan dialog. Bukti kalimatnya, masuklah di sana, kau bisa mengambil harta sepuasmu, hanya tolong ambilkan aku lampu. Itu Bu, presentasi kelompok Baik. 3. Terima kasih untuk kelompok 3 ya. Jadi kalau di kelompok 3 ada kata penggunaan dialog kalimat langsung ya. Jadi memang di dalam cerita fantasi tidak semua ada kaidah kebahasaannya ya. Jadi Iya, mungkin Bu. berbeda kayak tadi kelompok 1 dengan kelompok 3. Baik, terima kasih. Dari pembelajaran tadi mungkin ada yang bisa menyimpulkan mengenai pembelajaran hari ini? Kita jadi bisa menentukan struktur dari cerita fantasi, Bu. Ya, bagus. Tadi strukturnya apa ya? Orientasi, Orientasi, komplikasi, dan komplikasi, resolusi, Bu. resolusi. Solusi, ya bagus. Selain itu ada lagi yang ingin memberikan simpulan untuk pembelajaran hari ini? Kita belajar kaidah kebahasaan cerita fantasi, Bu. Ada kata ganti, ada kata mereca panca indera, ada kata makna kias, ada kata sambung, dan ungkapan, Bu. Betul sekali. Alhamdulillah kalian semua pinter-pinter, bisa menjawab tadi juga ya. Kita analisis bersama. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan untuk pembelajaran materi selanjutnya, Ibu akan menyiapkan banyak gambar dan kita akan membuat teks cerita fantasi ya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Terima kasih anak-anak, semangat belajar. Dan Ibu mempunyai satu pantun, beli tempe satu papan, dibumbuin agar enak. Tetaplah semangat anak-anak. Sampai ketemu di minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bu.